Shalom, kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen bab yang ke-6 dengan judul kesetiaan, kasih, dan keadilan. Dan ini adalah bagian yang pertama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami meyakini ya Tuhan, bahwa perjalanan hidup kami sampai saat ini disertai, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami bersyukur pada jam ini, kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan bersama-sama materi bab yang ke-6, pendidikan agama Kristen. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga berakhirnya. Amin. Pengertian kesetiaan, kasih, dan keadilan. 1. Kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah pistis, yaitu bagian tabiat Allah. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat 4. Abram seorang kaya raya di Urs Kasdim, tinggal di tengah para penyembah berhala. Tetapi ia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negeri kelahirannya. Abram menaati perintah Allah dan Allah memimpinnya berjalan menuju tanah Kanaan. Allah berjanji akan memberkati dan menjadikan keturunan Abram sebagai sebuah bangsa yang besar. Dan Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham. Abraham telah melewati ujian iman ketika ia menaati perintah Allah untuk mempersembahkan anak tunggalnya, Ishak, menjadi korban persembahan baginya. Kesetiaan tidak lepas dari iman. Hudson Taylor, seorang misionaris perintis ke Cina, mengatakan bahwa perkataan Yesus dalam Markus 11 ayat 22, percayalah kepada Allah, dapat diterjemahkan menjadi bersandarlah pada kesetiaan Allah. Banyak tokoh Alkitab yang membuktikan kesetiaannya kepada Kristus karena mereka memahami arti kesetiaan dari keteladanan Kristus. Seorang diakon muda, Stefanus, tidak pernah ragu mempertahankan imannya. Ia melayani meja, membantu para penatua, memperhatikan para janda, anak yatim piatu, dan fakir miskin. Ia menjadi teladan karena melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Bahkan ketika Stefanus ditangkap oleh tua-tua dan ahli-ahli Taurat, lalu diadili di hadapan mahkamah agama, ia berani mempertahankan imannya. Hal ini membuat anggota mahkamah agama marah dan kemudian beramai-ramai merajam Stefanus sampai mati. Jelang kematiannya, Stefanus berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kisah Para Rasul 7 ayat 56. 2. Kasih. Kasih dalam bahasa Ibrani adalah above, yaitu dorongan yang dirasakan oleh dua insan berbeda jenis kelamin yang tidak ada hubungannya dengan dorongan seksual. Kasih adalah kekuatan dari dalam yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang mendatangkan kegembiraan dalam hatinya, sehingga bersedia berkorban demi kebaikan orang yang dikasihi. Kasih adalah kekuatan yang tulus. Kasih
dalam bahasa Yunani adalah agape. Kitab Galatia menggunakan kata agape untuk menggambarkan kasih yang akrab dan kesukaan melakukan hal-hal yang menggembirakan. Agape menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Kasih harus diwujudkan dalam perbuatan praktis kepada mereka yang membutuhkannya. Kasih bukan sekedar kebajikan yang dangkal, karena menuntut tanggapan yang mendasar dari hati seseorang terhadap kasih Allah yang telah mendahuluinya. Bentuk kasih adalah kasih antara sesama orang percaya, kasih kepada orang lain yang dinyatakan dalam upaya pemberitaan Injil, kasih yang menanggung penganiayaan dengan sabar. Kitab Yohanes 13 ayat 35 berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Tanpa kasih, apapun yang kita lakukan untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus tidak ada artinya. Allah adalah kasih dan Ia telah mengasihi kita. Karena itu orang yang mengenal Allah haruslah mengasihi. Kasih itu berasal dari Allah dan seorang bisa mengasihi karena Allah terlebih dulu mengasihinya. Mengasihi adalah salah satu tanda bahwa ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya menunjukkan bahwa ia tidak mengasihi Allah dan tidak mempunyai hidup kekal. Ada 3 alasan mengapa orang Kristen mengasihi orang lain. Yang pertama, meneladani kasih Allah. Yang kedua, orang lain adalah juga orang yang untuknya Kristus telah mati. Yang ketiga, mencerminkan Kristus dalam dirinya. Esensi dari kasih adalah pengorbanan diri. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita adalah contoh yang terutama. Kita mengasihi. Ibu ulangi, kita memahami kasih karena Kristus telah menyerahkan nyawanya agar manusia memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga, keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah. Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat. Keadilan berhubungan dengan perbuatan atau perlakuan yang adil yang tidak berat sebelah. Menurut Baron dan Bire, ada 3 bentuk keadilan, yaitu yang pertama, keadilan distributif. Mengacu pada penilaian individual mengenai apakah mereka menerima bagian yang adil dari hasil akhir dari proporsional dengan kontribusi mereka pada hubungan sosial manapun. Yang kedua, keadilan prosedural, mengacu pada prosedur yang digunakan untuk mendistribusikan hasil ke dalam anggota kelompok. Yang ketiga, keadilan interaksional, mengacu pada sejauh mana orang menjelaskan atau berlaku adil dalam mengambil keputusan serta menunjukkan kepedulian dan sifat baik kepada orang-orang yang menggunakan hasil tersebut. Keadilan menyangkut kemampuan mengukur kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Akan tetapi, hukum di tempat yang berbeda bisa jadi berbeda juga. Lebih sering terjadi bahwa keadilan berkaitan erat dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Selain itu, dapat juga berhubungan dengan kedudukan atau jabatan seseorang. Dalam PL, kaum Lewi tidak memiliki tanah warisan seperti halnya ke-11 suku Israel lainnya. Tetapi mereka mendapatkan hak kesulungan sebagai ganti anak-anak sulung dari antara orang Israel. Tuhan tidak mengizinkan mereka
memiliki tanah warisan untuk diolah bagi penghidupannya, tetapi mereka berhak menerima penghidupan dari ke-11 suku Israel lainnya. Suku Lewi dipilih Tuhan untuk melayani bait Allah, sedangkan ke-11 suku lainnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup suku Lewi. Melalui cara ini Tuhan telah berlaku adil terhadap semua suku Israel. Bilangan 4-5. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Lalu bagaimana orang Kristen dapat mewujudkan di tengah masyarakat? Sebagai remaja Kristen, kamu dapat mewujudkannya dengan beberapa cara. Pertama, tidak pilih kasih, memandang dan memperlakukan semua orang sama. Kedua, mendahulukan dan menghargai kepentingan umum dalam masyarakat. 3. Mendahulukan kebutuhan-kebutuhan khusus dalam masyarakat serta menghormati siapapun yang menerima perlakuan ini. Keempat, memenuhi kewajiban terlebih dahulu agar hak orang lain juga terpenuhi. Tuhan Yesus menghargai semua orang dan bergaul dengan siapa saja. Ia bercakap-cakap memberitakan kerajaan Allah kepada perempuan Samaria. Tuhan Yesus menghargai perjuangan iman perempuan Yunani dari Siro, Fenisia, dan menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan. Ia juga mencelikan mata orang buta, menyembuhkan orang sakit kusta, membangkitkan Lazarus, singgah di rumah Zakeus, seorang pemungut cukai, tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzina, melainkan mengampuninya. Akan tetapi juga menegur tokoh-tokoh Yahudi yang tidak taat kepada Allah. Lalu, apakah Tuhan Yesus tidak adil ketika membalikan meja penukar uang dan mengusir para pedagang dari bait Allah? Adilkah Allah ketika mengizinkan Ayub dicobai? Adilkah Allah ketika tidak mengizinkan Musa memasuki tanah perjanjian Kanaan? Setelah Musa dengan taat kepada Allah memimpin bangsa Israel menempuh perjalanan panjang dari Mesir, ternyata tidak mudah melakukan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sikap adil ini dapat menembus batas-batas perbedaan dan menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati. B. Belajar meneladani Yesus. 1. Kesetiaan Yesus. Konsep Alkitab tentang kesetiaan adalah totalitas. Artinya, memberikan hidup, karsa, dan karya sebagai bukti kesetiaan. Kesetiaan dilakukan tanpa syarat, tanpa paksaan, dan siap menanggung konsekuensi atas kesetiaan tersebut. Bersikap setia tentu tidaklah mudah karena banyak ujian, tantangan, godaan, dan hambatan. Akan tetapi, justru itulah yang akan menentukan kualitas kesetiaan seseorang. Apakah kesetiaannya teguh atau rapuh? Dan apakah tulus atau ada motivasi lain yang menyertai? Tuhan Yesus, Putra Tunggal Allah, sejak mulanya diserahkan Allah menjadi jalan keselamatan bagi orang berdosa. Diutus ke dunia untuk melayani, mengasihi, dan menyelamatkan. Tuhan Yesus menaati kehendak Bapanya, bahkan sampai menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus setia dengan menaati kehendak Allah Bapa, memenuhi semua kehendaknya, mewujudkan semua rencananya, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia dan merendahkan diri bahkan sampai ke dunia orang mati. Totalitas hidup, karsa dan karyanya adalah wujud kesetiaannya kepada Allah Bapa. Kesetiaan Allah selalu dibuktikan dengan pemenuhan janjinya kepada manusia. Allah memenuhi janjinya kepada Hawa, Kain, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan bangsa Israel dan semua orang-orang yang percaya kepadanya.
Allah menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan hukum-Nya, dan Ia menepati janji itu. Meneladani kesetiaan Tuhan Yesus berarti melakukan seperti yang dilakukannya. Semua yang dilakukan Yesus bukan untuk dirinya, melainkan untuk manusia. Bukan untuk kepentingan Allah Bapa dan kerajaan sorga, melainkan untuk kepentingan keselamatan manusia akan kehidupan yang kekal kelak. Tidak mudah mengabaikan kepentingan diri sendiri dan memenuhi kepentingan orang lain. Tetapi itu yang diteladankan Tuhan Yesus. Nilai kesetiaan inilah yang harus dimiliki orang Kristen. Nilai kesetiaan yang benar, tulus, murni, dan demi kehidupan atau keselamatan orang lain. 2. Kasih yang sejati. Kasih adalah pengajaran Kristen yang sangat sempurna dan bersumber dari Allah. Kasih yang diajarkan Allah adalah kasih tanpa syarat dan tiada batas, yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape. Allah tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mengasihi manusia berdosa. Sebelum manusia bertobat dan datang kepadanya, Ia terlebih dahulu mencari, melayani, dan menyerahkan nyawanya bagi manusia. Kasih Allah tidak dapat terkurangi oleh pelanggaran dan dosa manusia. Tuhan Yesus mewujudkan kasih-Nya kepada manusia dengan berbagai cara. Ia rela mati di kayu salib karena menyerahkan dirinya, menggantikan manusia menanggung upah dosanya. Kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia bukan karena manusia berbuat baik atau memiliki sesuatu yang diinginkan Allah. Kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia adalah kasih tanpa syarat. Kapanpun diperlukan selalu ada kasih dan tanpa batasan apapun. Kasih sejati tidak hanya memberikan kasih tanpa syarat, melainkan memperjuangkan kehidupan kekal orang yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Ini menjadi satu-satunya alasan mengapa manusia harus hidup bergantung kepada Allah, Sang Kasih itu. 3. Adilnya Yesus. Keadilan Yesus ditunjukkan dengan cara melakukan kebenaran, memenuhi hukum, memperlakukan semua orang sama, dan setia terhadap janjinya. Keadilan dimulai dari dalam diri Yesus, tanpa menuntut orang lain melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Keadilan seperti inilah yang diteladankan Yesus melalui seluruh kehidupan dan pelayanannya di dunia. Tuhan Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dalam dirinya, sehingga tidak seorang pun dapat memperkarakannya dalam hal ketaatan hukum. Bukan hanya hukum Taurat, Tuhan Yesus juga memenuhi semua adat istiadat Yahudi. Ia disunat pada hari ke-8, mengikuti kelas Taurat, duduk belajar Taurat di Bait Allah sejak usia 12 tahun, merayakan hari raya Yahudi, dan mendasarkan semua tindakannya pada ajaran Perjanjian Lama. Ia pun berlaku adil, contohnya terhadap perempuan Kanaan dari Siro Fenisia. Itu dapat kita lihat dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, Markus 7 ayat 24 sampai 30. Dan Tuhan Yesus juga berlaku adil ketika Petrus kembali pada kelompok murid setelah ia menyangkal sebagai murid Yesus. Ini dapat kita baca dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sampai di sini materi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama mendengarkan materi yang ke-6 bagian yang pertama ini. Biarlah kiranya Bapa kami boleh mengambil pesan-pesan yang bermakna, berarti bagi kehidupan kami. Kami memohon kiranya kami mampu untuk
melakukannya di tiap-tiap hari kehidupan kami supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa. Amin.